sampun boleh ya, jangan membawa sifat iri, sentimen, sibuk dan sebagainya. Ya, misalnya iri, sentimen, sibuk mesti terus rencana jalan kemudian. Iya, karena rasa iri gitu. Ya, makanya disinilah perlu kita membangun mental spiritual generasi. Ya, kalau Niki sudah becek, semua akan becek. Jangan takut, hidup tidak akan ada habisnya. Yang belah tidak, tidaklah. Ya, yang perlu dikhawatirkan jangan mengkhawatirkan agama. Agama itu sudah akan telah. Karena konsep agama adalah salah tanda dharma dalam agama Hindu. Yang perlu dikhawatirkan adalah manusianya. Semeton sahabatku, cahaya dharma yang budiman, sehat selalu, tadastu, oiginamastu, selalu dimudahkan rezeki para sahabat, dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Semeton sahabatku, ini adalah perjalanan Cahaya Dharma beserta tim untuk melakukan pembinaan di daerah transmigrasi dalam rangka upacara Piodalan Anggar Kasih Tambir yang ada di daerah transmigrasi, tepatnya di Desa Pudongi, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, semeton sahabatku, inilah perjalanan Cahaya Dharma beserta tim ke Pura untuk memberikan Dharma Wacana dalam memantapkan mental spiritual generasi Astika Brahma. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, selamat menyaksikan dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Tetaplah pada jalur Sanatana Dharma. Salam Cahaya Dharma. Selamat menyaksikan. Ya, semua terima kasih. Jadi itu dari sarang kami. Harap bersabar ya. Karena pada hari ini adalah Piodalan Riki Ring Piodalan Anggara Kasih Tambir. Jadi kalau kita sudah masuk di jeruan ya, masuk kare ya, jangan lagi ada terbawa tidak sabaran dan sebagainya. Karena Piodal ini kan biasa diambil berdasarkan tahun 6 bulan atau 1 tahun sekali ya. Jadi kalau sudah masuk di namanya jero di tengah hatinya, ini masuk utama mandala karena ada panco datu di sini, makanya jangan sampai ada yang rasa krecek dan sebagainya. Yes. Nah, itu pertama jerumangku ada pembangun wayang tetiang yang disucikan melalui proses upacara penyucian Bapak Parisado Kecamatan Tanggitada Pulinggona, Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Tak lupa dari rekan-rekan penyuluh agama yang sempat hadir pada malam Piodalan ini beserta para ugatri, para ibu-ibu semeton, anak-anak semua yang hormati dan sama berbahagia. Om Swastiastu. Ya, semangat sedikit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksemu. Swastiastu salam panganjali. Setiap agama mempunyai salam wajib dijawab. Kalau tidak dijawab, maka kita akan berhutang kebajikan pada orang itu. Ini akan tetap terbayar pada reinkarnasi kelahiran berikutnya kalau masih mengambil badan manusia. Ya, supaya tidak tegang. Santai dulu ya. Mana semangatnya. Jadi pertama Om Manobatra tertawa yang Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala arah, dari segala penjuru, sehingga pikiran pemedat sami, umat sedharma, para ugatra-ugatri tidak kemana-mana. Jadi Ring Rahina Piodalan ini ya, ini sudah sering kita laksanakan setiap 6 bulan, 1 tahun. Piodal ini adalah wedal artinya turun. Siapa yang diturunkan? Tapakan Jempana Ida Betara ya, melalui Pertimo ya, melalui Upekara ya, makanya wenten ditedunin dulu ya. Setelah itu nyejar, kembalikan lagi nginep. Simbolnya Nabi Desa Pusa Dalam Upeti Stiti Pralino, lahir, hidup, mati. Setiap yang lahir ya
pasti akan hidup, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Ya. Jadi dalam upacara feodalan ini kita diingatkan ya untuk mengenal jati diri sesungguhnya kelahiran kita menjadi manusia. Ya. Karena kelahiran berbadan manusia itu sangat sulit. Ya. Karena apa? Manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena di antara ciptaan Tuhan manusia memiliki namanya itet, pikiran, pemina, ya, pikiran, akal. Samskara upakara upacara ini manusia ini bukan hanya sebatas makhluk pikir, tapi kreasi rasio dan seni. Makanya adalah culture dan budaya. Jadi tata upacara ini sudah ada. Ini juga terkait tidak lepas dari Raganika dari Bali. Bali itu punya sejarah. Makanya upacara ini tidak bisa ditinggalkan. Besar kecilnya tergantung tingkatan dan kemampuan yang kita miliki, yang kita punya. Lista kecil, madya, dan utama. Ya. Kalau terkait feodal ini, jangan menggunakan anggaran caleg, misalkan anggaran yang lain. Usahakan ada cihna dari kita ya. Dari kita kalau untuk feodalan, kalau untuk pembangunan ya boleh lah. Gitu. Maksudnya nganggut bantuan cuma tidak ada cinanya karena ragut nyari yang gitu. Dan makanya keturunan feodal wujud. Karena ini adalah hutang juga. Karena kelahiran kita beragama Hindu mempunyai hutang yang wajib dibayar di ke namanya Tri-Rena. Pertama, Dewa-Rena. Hutang kepada Ido Sang Yang Widiwasa, kepada Tuhan, karena kita sudah diberikan semuanya, ya, hikmahnya, diberikan kehidupan, kita berhutang. Berikutnya, Resi-Rena. Hutang kepada orang-orang suci, para maharsi. Banyak yang bertanya, adi maharsi yang ada hari lahirnya, hari meninggalnya. Para maharsi dalam hidup sudah mencapai parana moksa dengan badan wadahnya langsung menghilang. Itu parana moksa. Setelah itu hutang kepada leluhur, Pitra-Rena. Leluhur. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa, tidak bisa lagi begitu juga. Ya, inilah. Makanya 3 hutang ini harus dibayar. 1 tidak dibayar, makanya kita di kelahiran ini bahkan di kelahiran berikutnya tidak akan bisa lagi mencapai namanya kebahagiaan sejati atau disebut nibbana. Ya, 3 hutang ini wajib dibayar. Ya. Karena ya pada saat orang meninggal pasti semua akan mati, apalagi orang dalam. Di dalam ini siapa dewa? Catur Dewi Mahasakti. Yang kita kata Catur Dewi Mahasakti. Jadi pada saat orang meninggal ya, makanya kalau perempat namanya pertigaan perempat itu sekerurung jalan, ya, itu nabur sekerurung ya. Ini kenapa sekerurung itu harus dihambur? Karena roh yang lewat di sini, badan yang pergi nih, ya, rohnya itu melewati namanya marga sanga. Ada 9 jalan situ. Paling terdekat ini, maka di sini putar, ngemalingin hatmu, supaya dia tidak kembali lagi ngerebedo, mengganggu bukti segalanya. Makanya sekerurung ini adalah ibaratnya peta. Makanya setiap simbol upacara keagamaan itu semua mempunyai makna yang perlu kita ketahui. Ada asal-asalan jangan asal-asalan. Kita berbicara konteks upacara, konteks yatnya itu artinya persembahan. Persembahan yang didasari dengan lascarya, ketulus hati. Atmana stuti artinya puas hati. Yang kanti ragama yatnya membujat, ya. Atau misalkan pun ngelah guys untuk miyagan bin misi mutang. Apakah bisa dikatakan dia sebagai landasan yatnya yang sejati? Dasar yatnya dulu dari kita. Artinya bukan memang kita sudah tahu sikut kemampuannya, tapi jangan terlalu mengikirkan diri mengolah kemampuan, ya. Tapi sengaja kali ini dia, gitu. Kan ada seperti itu. Jadi semua ini syarat akan makna, karena perlu dipahami ya, perlu dipahami. Karena melaksanakan upacara itu tidak lepas dari namanya
kerangka dasar daripada agama itu. Langsung membantu nanti nganter dan sebagainya, kerangka dasar itu nanti itu. Ini yang kita pakai ini kita mau ngerti tadi. Pertama takwanya harus jelas. Ya. Setelah itu ada takwa itu sama dengan filsafatnya. Kedua, ada namanya etika atau susila. Ketiga, baru namanya ada upakara dan upacara atau acara agama. Jadi ketiga ini ibaratnya dalam diri kita ini ada badan sarira, wadah kasar ini. Setelah itu ada badan halus kita, badan pikiran, sukma sarira, badan penyebab kita atman ini namanya antakarana sarira. Ini harus seimbang. Sekarang melaksanakan upacara ini, ya, apakah kerangka dasarnya sudah sesuai? Kalau sudah, pasti atmanastiti. Ya, pastilah caryo, pasti pekedek pekenyung, ya, tangken, gede angin, gede ombaknya, ya, ibaratnya. Satuannya jelas, etika raga dalam melakukan proses itu jelas, baik ya untuk misi miyogang, ya, misi, nanti lah istilahnya secara perilaku. Setelah itu secara upacara berjalan. Karena dalam agama Hindu yagnya yang paling sederhana nanti yaitu yagnya sesa. Tahu yagnya sesa? Tapi nih bersaiban. Ya, ini yagnya yang paling sederhana. Kenapa? Karena kita mempersembahkan dalam sloka bagi kita disebut yagnya sista sina santo. Yang memakan makanan tanpa dipersembahkan sesungguhnya makan dosa. Semua ini kan ciptaan beliau, ciptaan Tuhan. Jadi kita hanya mengaturkan itu, ngatur lebih guling ya. Misalkan ngatur lebih siap ditutup, sudah hilang lungsurnya. Enggak kan? Kita juga yang ambil, kita yang ambil persadapnya, lungsurannya, cuma. Tapi biasa kan kewas. Makanya yagnya seso nih wajib nih selesai memasak wajib. Ya. Makanya yagnya sesa wajib supaya kita tidak memakan dosa. Seperti itu. Berikutnya berkaitan tadi ada jelas ya, live ya dan sebagainya, gimana sih itu? Ya. Karena Pak Keselamatan tadi ya, yang itu yang live dengan nasi itu. Yang jelaskan sedikit saja, karena supaya tidak terpleset dan sebagainya. Hukum dasarnya ya, kalau kita belajar konten begitu kenasan ya, mungkin yang pakai kan Islam lain ya, mungkin ada sudah mendengar maksudnya. Ya. Dalam sastra Weda disebut, ya, ia yang meninggalkan ajaran suci Weda, terbawa oleh pengaruh gama, terbawa oleh pengaruh nafsu, tidak akan dapat tempat, bahkan akan jatuh ke lembah neraka. Banyak sumbernya, cuma tidak semua jelas. Jadi bagaimana Pak itu melahirkan? Ibarat cinta mungkin, cinta tanpa nafsu, no sense ya. Contoh sederhana, bapak ibu ngajeng yang minta nafsu, biar enak makan tidak akan bisa, tidak enak. Ya kan? Tapi motif kita karena nafsu pasti. Kalau dia tekun di Tuhan kan yang bertekun, memuja Tuhan kan dengan sebut yang berbeda. Tekun misalkan, oke, Dewa Rano checklist jalan, ya kan? Tetapi Resi Rano, Pitra Rano-nya gimana jalannya? Kita ngajak leluhurnya, tidak bisa. Makanya dalam sastra Weda disebut dia menjadilah dia buta cuil. Nabi ini kebutuhan cuy, roh genta yang percaya sastra Weda berbicara, tidak akan ada besok-besoknya. Nah, maaf ya. Nah, makanya di sini suruhlah didik para abang dari suputra, ya, karena mungkin lu karma raga ya sebagai orang tua misalkan, hanya ngarapin lain dan sebagainya, ya mulai. Macam karena pengantarnya terlepas. Karena lahir itu kan utang. Kalau ada cara 3 utang ini, Dewa Rana, Pitra Rana, Resi Rana, berarti dia terbayar nih ya.
kepada leluhur tidak mungkin dia bisa bayar. Karena belum lain. Besi teknis oke. Yang satunya nggak bisa. Akhirnya inilah yang akan membuat, bukannya sekarang ya, hukum karma itu bukan secara prarabdha saja, jadi gemak, jadi berbuat, jadi makan, jadi waret, enggak. Ada namanya secara kriya mana, ya, berikutnya pasti akan tetap didapat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kegiatan anak-anak di peseraman, upload kegiatan seperti itu. Yang kasih contoh yang nak lihat di tangga raga, pang bisa yang ada sembahyang, pang bisa yang ada nalun yang pendidik, bani yang maya, bani. Irago ngajian iki ure nak pang bisa ada tulisan dia, bisa sing lokal ada panca berani sembah sana tepat, bahkan satu sloka saja misalkan, pemain ucap ya. Coba mindset kita dulu perbaiki paradigma raga. Mani memulai panai, ya, memulai dan sebagainya, harus beliau kalian. Karena kita tidak pernah melaksanakan namanya guru daksina. Pernah tahu cerita Eka Walia? Dia berani mengorbankan jempolnya hanya dengan belajar melihat patung Drona saja. Supaya dia tidak menyaingi Arjuna, maka dia mintalah jempolnya dikorbankan. Hanya belajar melihat patungnya bisa Eka Walia mana, bahkan lebih hebat dari Arjuna. Dia mengaturkan guru daksina jempol gitu. Jadi abang ngaji udah benar. Itu mesti bujang nih gitu. Coba nih lihat bandingan maya dia bu. Makanya kita jangan hanya berbicara vertikal saja, horizontal masih. Dong upakara saja, upakara kita jalan. Ini adalah memang dasar root kita. Memang dari yang dari Bali, dari yang Nirate. Dan yang sakti warau pasti dilaksanakan itu. Tapi mental spiritual raga, ya, pembinaan mental ini yang perlu kita bina. Yang mentalnya bagus, jiwanya bagus, ya, otomatis acara agama nabi tidak akan mungkin ditinggalkan karena akidah seradanya kuat. Yang jadi nak perkara kan aja, SDM-nya tidak kita isi, ya, otomatis apa yang terjadi? Mana bisa lain yang terpilih, ya kan? Makanya kita belajar, ya, bukan saling menyalahkan, belajar, support dukung. Kita lihat namanya nanti balik, kita biasa, itu saja support. Masukkan pada bisa pada tulisannya orang bisa memang ya, tapi tak kalau bisa, untungnya yang tepat bisa nggak? Belum tentu semua bisa. Ya, makanya perlu belajar dari pelan-pelan. Ya. Gitu. Makanya dukung itu dari kita sebagai orang tua, karena tua ini pasti bakal mati. Pokoknya aku mati dan udah saya mati. Ya, ini apa? Hidup ini bisa kita dikatakan bermanfaat. Hidup yang sejati adalah pada saat kamu hidup di dunia ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena hubung ini bukan keluarga dosa yang udiwaso, dia mungkin terkurang sembahyang kan ya. Kalau tidak pernah hijau orang lain hanya vertikal saja bersihkan jalur, sia-sia. Karena jalan bakti itu bukan hanya satu jalan saja. Makanya terkait pembinaan mental spiritual itu sangat penting. Disupport. Ya. Jangan digunakan. Ya benih, ya benih, sampun benih. Ya jangan membawa sifat iri, sentimen, sibuk dan sebagainya. Ya, misalnya iri, sentimen, sibuk, mesti penuh rencana jalan kemudian. Iya, karena rasa iri itu kan. Ya, makanya disinilah perlu kita membangun mental spiritual generasi. Ya, kalau ini sudah becek, semua akan becek. Jangan takut, hidup tidak akan ada habisnya. Yang belah tidak, tidaklah. Ya, yang perlu dikhawatirkan jangan mengkhawatirkan agama. Agama itu sudah akan telah. Karena konsep agama adalah salah tengah dharma dalam agama Hindu. Yang perlu dikhawatirkan adalah manusianya. Ya, makanya SDM-nya. Ya, ini akidah seradanya yang perlu kita pakai. Maksudnya bedek lain, bedek ngeblok, bedek gini yang bujak ya. Yang tidak mau berdiri tengah saling bujak. Ya, benar. Ya. Karena kita ini sadar satu keluarga. Satu keluarga namanya Semeton Sanatana Dharma. Saling pakai. Ada pemilihan nabi nak bujak berdekat-dekat, itu ragon yang berpikir di bedek.
masyarakat biasa cek nu saling buih firmani buang nyakang kadin itu pindah enggak ya yang berbeda ya yang luas lah pasang mani dia ada kematian ada kedukaan semungkin alih jauh kalau limai ya pasti yang ada ya tetangga kita yang sekitar di sini keluarga teman kerabat itu makanya sebelum sebayang takut nih penting maksudnya mani dekat-dekat pemilihan alternatif wah mengunjung saling kue kan merusuk pacuh wah dan sebagainya ada di itu tenang-tenang man gaji mau main man riset dan sebagainya ragu diri itu mau kue kan mani bodi pekewah ada kekenya kan emak tetap ragu diri makanya dalam satu isu kekeraman satu bayang tiga usahakan saling selulung sebayang takut betul ya pilihan warna itu beda-beda itu hal biasa ibarat taman bunga itu kalau hanya satu jenis tanaman simpan di situ tidak akan bisa dikatakan taman pasti ada bunga A, B, C, D warna A, B, C maro indah dikatakan taman itulah kehidupan oke mana dan ragu milu-milu dua akhirnya saling buat karena banyak sekali terjadi di lapangan gitu secara realita oke mungkin itu saja yang sampaikan ya walaupun tidak banyak semoga betul bikin manfaatnya karena habis ini akan dilanjutkan dengan persembayangan bersama untuk Samarapura kira langkung nasgah Reno Sinampura Yuntan Iwang itu katur titiang yang wali yang aku Pramo Santi Om Santi 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 Om ya sukses semua.